Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu? Sudah makan malam tadi buka? Belum? Pantesan tak semangat jawab salamnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid At-Taubah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita telah bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah di bulan suci Ramadan, yaitu kita telah menyelesaikan 10 hari Ramadan. Berarti sudah sepertiga Ramadan, alhamdulillah telah kita lalui. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan di 10 hari yang telah berlalu ini, baik itu ibadah yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tersisa 2/3 Ramadan lagi atau 20 hari lagi. Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini dengan khusyuk insyaallah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, baginda kita, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat tarawih Masjid At-Taubah rahimakumullah, izinkanlah pada malam hari ini dalam momentum kultum Ramadan untuk menyampaikan sebuah kisah, yang mana kisah ini terjadi di zaman tabi'in. Di zaman tersebut ada seorang ulama besar, yang mana ulama tersebut menjadi panutan bagi rakyatnya, bahkan juga bagi para penguasa pada saat itu. Beliau adalah bernama Nu'man bin Thabit bin Zauta al-Kufi. Pada suatu hari ulama ini berjalan dan mendapati seorang anak kecil melintasi beliau. Anak kecil tersebut mengenakan sepasang terompah yang terbuat dari kayu, atau sepasang sendal yang terbuat dari kayu. Kalau mungkin di saat kita sekarang nama sendalnya itu sendal apa Pak? Sendal bakiak ya. Mengenakan sendal bakiak, kemudian melintasi ulama tersebut dengan tergesa-gesa. Kemudian Nu'man bin Thabit, ulama tersebut, memberikan nasihat dan arahan kepada anak kecil tersebut. Wahai anakku, berhati-hatilah engkau mengenakan terompah ini, karena aku khawatir engkau akan tergelincir jika tidak berhati-hati mengenakannya. Anak kecil tersebut kemudian terhenti sejenak, dan beliau kemudian bertanya, wahai Tuan, wahai Bapak, terima kasih atas nasihat yang engkau sampaikan kepadaku, dan kiranya boleh tahu siapakah nama engkau? Aku adalah Nu'man bin Thabit bin Zauta al-Kufi, kata beliau. Dengan terperanjat anak kecil tersebut kemudian mengatakan, wahai Bapak, bukankah engkau adalah seorang al-imam al-a'zam, seorang imam besar di zaman ini? Bahkan engkau juga termasuk ulama yang sangat disegani oleh para penguasa. Ulama tadi kemudian mengatakan, wahai anakku, yang memberikan gelar al-imam al-a'zam itu bukanlah aku, namun masyarakat yang kemudian
memberikan gelar tersebut kepadaku dan selalu menyebutnya dengan gelar tersebut. Anak kecil tadi kemudian memberikan nasihat kepada seorang ulama. Wahai bapak, engkau memiliki sebuah gelar yang luar biasa. Bolehlah kiranya aku memberikan sebuah nasihat kepadamu. Apa itu wahai anakku? Berhati-hatilah akan gelar yang kau miliki. Jangan sampai gelarmu kemudian menjerumuskanmu tergelincir ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaatullah subhanahu wa ta'ala. Siapakah ulama besar tersebut? Siapakah Nu'man bin Thabit bin Zawta al-Kufi? Beliau adalah salah satu ulama madhab kita dengan julukan yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau adalah panutan ulama para madhab, bahkan guru daripada ulama-ulama yang lain, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad sekalipun, walaupun beliau tidak berjumpa dengannya, tapi beliau selalu mempelajari ilmu-ilmu dari murid-murid beliau. Kakek beliau yaitu Zawta adalah salah satu orang yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, kemudian hijrah yaitu ke Kufah di kota Irak, kemudian besar di sana, dan Imam Abu Hanifah juga belajar dan besar di sana. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama diberikan nasihat oleh seorang anak kecil dan beliau sangat berterima kasih dengan nasihat tersebut. Apa kiranya yang ingin kita petik dari pelajaran tersebut? Yang pertama, bahwasanya setiap gelar, baik itu amanah, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, merupakan yaitu ujian bagi orang tersebut. Jangan sampai gelar, pangkat dan jabatan tersebut ketika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan membuat orangnya tergelincir ke dalam api neraka disebabkan amanah yang tidak ditunaikan dengan baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang sudah bergelar sarjana, S1, S2, S3, S4 kalau ada. Demikian juga amanah yang diberikan kepada kita, mulai dari kepala keluarga, kemudian mulai dari RT, RW, lurah, camat hingga kepala negara, semuanya adalah jabatan yang diberikan kepada kita dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amanah tersebut, dengan gelar, pangkat dan jabatan tersebut, jangan sampai kemudian kita tergelincir ke dalam api neraka dikarenakan kita tidak amanah dalam menjalankannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, anak kecil tersebut kalaulah tergelincir, hanya tergelincir di dunianya saja, hanya tergelincir dari terompahnya, kemudian jatuh dan sakit badannya. Tapi ketika amanah membuat kita tergelincir, maka bukan hanya sakit di dunia, tapi juga sakit di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kisah yang sangat sederhana tapi syarat akan makna, wabil khusus bagi kita semuanya yang memiliki gelar dan juga para pemangku jabatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban gelar dan amanah tersebut, dan bisa kita tunaikan amanah kita dengan sebaik-baiknya, karena setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga kelak di akhirat nanti kita bisa berhujjah dengan amanah-amanah yang sudah kita tunaikan, sehingga tidak akan menuntut kita agar supaya masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, itulah kiranya sedikit nasihat atau kultum bagi kita semuanya. Insyaallah selepas ini kita akan sama-sama menjalankan ibadah salat tarawih dan salat witir bersama. Insyaallah akan dipandu dan dipimpin oleh Ananda Mujahid Mubarak, yang insyaallah beliau alhamdulillah ya datang lagi ke Batam setelah 4 tahun yang lalu, sempat mengimami tarawih bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan
dalam menjalankan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.